Pernahkah kalian bertanya-tanya, kira-kira apa ya masalah kesehatan yang sering dialami kakek dan nenek kita? Atau mungkin apa yang bisa kita lakukan untuk memastikan mereka tetap sehat dan bahagia di masa tua? Nah, di video kali ini kita akan bahas tuntas tentang kesehatan pada lansia. Mengapa sih topik ini penting banget? Coba bayangkan, seiring bertambahnya usia, tubuh kita itu seperti mesin yang dipakai terus-menerus. Sama seperti mobil tua yang butuh perawatan ekstra, tubuh manusia pun mengalami perubahan dan penurunan fungsi. Ini adalah proses alami yang tidak bisa kita hindari. Namun, dengan pemahaman yang tepat dan tindakan pencegahan yang proaktif, kita bisa membantu para lansia menjalani masa tua dengan lebih nyaman, mandiri, dan bermartabat. Bayangkan betapa berharganya senyum mereka yang sehat dan ceria. Di Indonesia sendiri, jumlah penduduk lansia terus meningkat. Data menunjukkan bahwa proporsi penduduk lansia semakin besar dari tahun ke tahun. Ini artinya masalah kesehatan lansia bukan lagi isu minor, melainkan sebuah tantangan besar yang harus kita hadapi bersama sebagai masyarakat. Jika kita tidak memahami dan tidak peduli, maka beban kesehatan akan semakin berat, baik bagi keluarga maupun sistem kesehatan negara. Oleh karena itu, edukasi seperti ini menjadi sangat krusial. Video ini akan membahas berbagai aspek penting. Kita akan mulai dengan mengidentifikasi masalah kesehatan umum yang sering muncul pada lansia, mulai dari fisik hingga psikis. Kalian mungkin kaget betapa kompleksnya isu ini. Kemudian, kita akan masuk ke bagian yang paling penting, strategi pencegahan dan pengelolaan yang bisa kita terapkan sehari-hari. Mulai dari nutrisi, aktivitas fisik, dukungan mental, hingga pentingnya interaksi sosial. Semua akan kita kupas tuntas. Tujuan utama dari video ini adalah untuk membekali kalian dengan pengetahuan yang praktis dan mudah diaplikasikan. Kita ingin menghilangkan stigma bahwa menjadi tua itu pasti sakit-sakitan. Dengan perawatan yang tepat, lansia bisa tetap aktif dan produktif. Mereka punya banyak pengalaman dan kebijaksanaan yang bisa dibagikan, dan tugas kita adalah memastikan mereka punya kesempatan untuk terus berkontribusi. Mari kita ciptakan lingkungan yang mendukung para lansia, di mana mereka merasa dihargai, dicintai, dan tetap berdaya. Jadi, jangan lewatkan setiap segmennya, karena setiap informasinya sangat berharga. Yuk, kita mulai petualangan kita dalam memahami lebih dalam tentang kesehatan lansia. Siapkan catatan kalian, karena banyak tips praktis yang akan kita bagikan. Mari bersama-sama menjadi agen perubahan untuk kualitas hidup lansia yang lebih baik. Oke, sekarang kita masuk ke segmen yang paling inti. Apa saja sih masalah kesehatan fisik yang sering muncul pada lansia? Kalian mungkin berpikir hanya seputar penyakit kronis, tapi ternyata ada banyak aspek lain yang perlu kita perhatikan. Mari kita bedah satu persatu. Yang pertama, dan seringkali menjadi perhatian utama, adalah kekurangan nutrisi. Pernah lihat kakek atau nenek yang makannya sedikit? Atau tiba-tiba jadi pilih-pilih makanan? Ini bisa jadi tanda awal. Kenapa bisa terjadi? Ada beberapa faktor. Pertama, fungsi gigi dan mulut yang menurun. Mengunyah makanan keras jadi sulit, gigi mungkin sudah tidak lengkap, atau bahkan ada masalah pada gigi palsu. Akibatnya, mereka cenderung memilih makanan yang lunak dan mudah dikunyah, yang kadang kurang bervariasi gizinya. Kedua, indera perasa dan penciuman yang tumpul. Makanan jadi terasa hambar, nafsu makan pun berkurang. Ketiga, penyerapan nutrisi di saluran pencernaan yang tidak seoptimal dulu. Makanan yang masuk mungkin sudah cukup,
tapi tubuh tidak bisa menyerapnya secara efisien. Keempat, bisa juga karena kondisi kesehatan lain atau penggunaan obat-obatan tertentu yang memengaruhi nafsu makan atau metabolisme. Bayangkan, jika tubuh tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup, daya tahan tubuh akan melemah, mereka mudah sakit, dan proses penyembuhan pun jadi lebih lambat. Ini bisa menjadi lingkaran setan yang sulit diputus jika tidak ditangani segera. Selanjutnya, kita bahas masalah pencernaan yang sangat umum. Penurunan daya serap usus yang menyebabkan sembelit. Hampir semua lansia pernah mengeluhkan hal ini. Usus besar kita itu tugasnya menyerap air dan membentuk feses. Pada lansia, gerakan usus melambat dan kemampuan penyerapan air bisa berubah, membuat feses jadi lebih padat dan sulit dikeluarkan. Selain itu, asupan serat dan cairan yang kurangnya aktivitas fisik, serta penggunaan obat-obatan tertentu juga bisa memperparah kondisi sembelit. Sembelit yang berkepanjangan bukan cuma bikin tidak nyaman, tapi juga bisa memicu masalah lain seperti wasir atau bahkan impaksi feses yang membutuhkan penanganan medis. Penting untuk diingat, sembelit kronis pada lansia tidak boleh diabaikan. Ini bukan sekadar biasa, tapi butuh perhatian dan intervensi yang tepat. Kemudian, ada juga masalah pada sistem muskuloskeletal, yaitu otot dan tulang. Seiring bertambahnya usia, kepadatan tulang menurun, membuat tulang lebih rapuh dan mudah patah. Massa otot juga berkurang, menyebabkan kelemahan, kesulitan bergerak, dan peningkatan risiko jatuh. Jatuh pada lansia bisa berakibat fatal, mulai dari patah tulang panggul yang butuh operasi besar, hingga cedera kepala. Proses pemulihan setelah jatuh pun jauh lebih lama dan sulit dibandingkan orang muda. Makanya, menjaga kekuatan tulang dan otot itu krusial. Ini bukan hanya tentang mencegah patah tulang, tapi juga menjaga kemandirian mereka dalam bergerak dan beraktivitas sehari-hari. Tidak kalah penting, masalah pada sistem kardiovaskular. Lansia lebih rentan terhadap penyakit seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung koroner, dan stroke. Pembuluh darah cenderung mengeras dan menyempit seiring waktu, meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. Gejala penyakit jantung pada lansia seringkali tidak khas, misalnya hanya merasa lelah atau sesak napas. Oleh karena itu, pemeriksaan rutin dan kontrol tekanan darah serta kadar kolesterol sangatlah penting. Terakhir, tapi tak kalah serius, adalah penurunan fungsi organ vital lainnya. Ginjal, hati, dan paru-paru juga mengalami penurunan fungsi seiring usia. Misalnya, fungsi ginjal yang menurun membuat tubuh lebih sulit membuang racun. Sementara penurunan fungsi paru-paru bisa membuat mereka lebih rentan terhadap infeksi pernapasan atau sesak napas. Penurunan indera penglihatan dan pendengaran juga sangat umum, yang bisa memengaruhi kualitas hidup dan interaksi sosial mereka. Bayangkan betapa frustrasinya jika kita tidak bisa melihat dengan jelas atau mendengar percakapan dengan baik. Semua masalah fisik ini saling berkaitan dan bisa memperburuk satu sama lain. Oleh karena itu, pendekatan holistik dalam perawatan lansia sangatlah dibutuhkan. Kita tidak bisa hanya fokus pada satu penyakit saja, melainkan harus melihat mereka sebagai individu seutuhnya dengan berbagai kebutuhan. Setelah kita membahas masalah kesehatan fisik, sekarang kita beralih ke area yang tidak kalah penting, bahkan kadang terabaikan, masalah kesehatan psikis dan sosial pada lansia. Fisik yang sehat memang penting, tapi jiwa yang tenang dan lingkungan sosial yang mendukung adalah fondasi kebahagiaan mereka.
Salah satu masalah psikis yang paling sering dialami lansia adalah penurunan kemampuan berpikir atau kognitif. Ini bukan hanya tentang pikun biasa, ya. Penurunan kognitif bisa bermanifestasi dalam berbagai bentuk, seperti kesulitan mengingat informasi baru, kesulitan fokus, atau mempertahankan perhatian, kesulitan memecahkan masalah, hingga kesulitan berbahasa. Contoh paling sederhana, mereka mungkin lupa menaruh kunci, lupa nama cucu, atau sulit mengikuti alur percakapan yang cepat. Dalam kasus yang lebih serius, ini bisa berkembang menjadi demensia, seperti Alzheimer, yang secara signifikan memengaruhi kemampuan mereka untuk berfungsi secara mandiri. Penurunan kognitif ini bisa sangat frustrasi bagi lansia itu sendiri, membuat mereka merasa tidak berguna, bingung, atau cemas. Bagi keluarga, ini juga bisa menjadi tantangan besar dalam hal komunikasi dan perawatan. Mendeteksi dini dan memberikan stimulasi mental yang tepat sangatlah krusial untuk memperlambat laju penurunan ini. Kemudian, ada masalah psikis yang berkaitan erat dengan perubahan hidup, depresi, dan kesepian. Lansia seringkali menghadapi berbagai jenis kehilangan. Kehilangan pasangan hidup yang sudah puluhan tahun menemani. Kehilangan teman-teman sebaya satu persatu. Atau bahkan kehilangan status dan peran yang dulu mereka miliki setelah pensiun dari pekerjaan. Bayangkan, dari seorang direktur perusahaan yang sibuk, tiba-tiba harus menghabiskan hari di rumah tanpa rutinitas. Perasaan hampa, tidak berguna, dan sedih bisa dengan mudah menyelimuti mereka. Ditambah lagi, jika anak-anak sudah sibuk dengan kehidupan sendiri dan jarang berkunjung, kesepian bisa menjadi momok yang sangat menakutkan. Kesepian bukan hanya perasaan, tapi bisa berdampak serius pada kesehatan fisik, bahkan meningkatkan risiko kematian. Depresi pada lansia seringkali tidak terdeteksi karena gejalanya bisa mirip dengan kondisi fisik lain. Misalnya, kurang nafsu makan, sulit tidur, atau mudah lelah. Penting bagi kita untuk peka terhadap perubahan suasana hati atau perilaku mereka. Selanjutnya, kita bahas perasaan tidak mandiri atau ketergantungan. Ini adalah salah satu beban emosional terbesar bagi lansia. Bayangkan, dari kecil kita diajarkan untuk mandiri, melakukan segala sesuatu sendiri. Tiba-tiba, karena keterbatasan fisik atau kognitif, mereka harus bergantung pada orang lain untuk hal-hal yang dulunya sangat pribadi, seperti mandi, berpakaian, atau makan. Perasaan ini bisa menimbulkan rasa malu, frustrasi, atau bahkan marah. Mereka mungkin merasa harga diri mereka tercabik. Beberapa lansia bahkan menolak bantuan, meskipun mereka sangat membutuhkannya, hanya karena ingin mempertahankan sedikit rasa mandiri yang tersisa. Memberikan bantuan dengan cara yang menghargai martabat mereka adalah kuncinya. Jangan membuat mereka merasa seperti beban. Aspek sosial juga sangat memengaruhi kesehatan psikis mereka. Kurangnya interaksi sosial bisa memperburuk kesepian dan depresi. Jika mereka hanya berdiam diri di rumah, tidak bertemu teman, atau tidak ikut kegiatan sosial, otak dan jiwa mereka akan kurang terstimulasi. Ini bisa mempercepat penurunan kognitif dan membuat mereka merasa semakin terisolasi. Lingkungan sosial yang aktif dan suportif sangat vital, entah itu kumpul keluarga, arisan RT, pengajian, atau sekadar berbincang dengan tetangga. Semua itu sangat berarti. Terakhir, ada juga masalah tidur. Insomnia atau gangguan tidur lainnya sangat umum pada lansia. Ini bisa disebabkan oleh rasa nyeri
sering buang air kecil di malam hari, efek samping obat, atau kecemasan dan depresi. Kurang tidur yang kronis tidak hanya membuat mereka lelah di siang hari, tapi juga bisa memperburuk masalah kognitif dan suasana hati. Memahami masalah psikis dan sosial ini adalah langkah pertama untuk memberikan dukungan yang benar. Ini bukan hanya tentang memberi makan atau obat, tapi juga tentang memberi kasih sayang, pengertian, dan ruang bagi mereka untuk tetap merasa berharga dan terhubung dengan dunia. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang suportif untuk para lansia di sekitar kita. Oke, setelah kita tahu berbagai masalah kesehatan yang mungkin dihadapi lansia, sekarang saatnya kita bicara solusi. Di segmen ini, kita akan fokus pada strategi pencegahan dan pengelolaan masalah kesehatan fisik. Ini adalah bagian yang sangat praktis dan bisa langsung kalian terapkan. Pertama, dan yang paling fundamental adalah pemenuhan kebutuhan nutrisi dengan gizi seimbang. Ingat kan, tadi kita bahas tentang kekurangan nutrisi? Nah, ini solusinya. Pastikan lansia mengonsumsi makanan bergizi seimbang dari berbagai kelompok makanan. Karbohidrat kompleks, nasi merah, ubi, protein, seperti ikan, ayam, tanpa kulit, telur, tahu, tempe, lemak sehat, seperti alpukat, minyak zaitun, serta vitamin dan mineral dari buah dan sayur. Kunci lainnya adalah tekstur makanan. Makanan harus mudah dicerna dan dikunyah. Jika gigi mereka sudah tidak kuat, bubur, sup, makanan yang direbus atau dikukus, serta buah-buahan yang lunak bisa menjadi pilihan yang baik. Hindari makanan yang terlalu keras, lengket, atau terlalu pedas. Jangan lupa makan secara teratur, porsi kecil tapi sering, lebih baik daripada langsung porsi besar yang membuat mereka kekenyangan. Dan satu lagi yang sering terlewat, posisi makan yang baik. Pastikan mereka duduk tegak saat makan untuk mengurangi risiko tersedak. Asupan cairan yang cukup juga vital untuk mencegah dehidrasi dan melancarkan pencernaan. Air putih adalah pilihan terbaik. Strategi kedua adalah aktivitas fisik ringan secara rutin. Ini bukan berarti lansia harus lari maraton. Olahraga ringan yang teratur sangat penting untuk menjaga kekuatan otot dan tulang, melancarkan peredaran darah, meningkatkan keseimbangan, dan menjaga berat badan ideal. Contohnya, bisa jalan kaki santai di pagi atau sore hari, senam lansia yang banyak tersedia di komunitas atau video online, bersepeda statis, atau bahkan berkebun jika memungkinkan. Kuncinya adalah konsisten dan disesuaikan dengan kemampuan. Jika lansia memiliki kondisi kesehatan tertentu, konsultasikan dulu dengan dokter atau fisioterapis untuk menentukan jenis dan intensitas olahraga yang aman. Olahraga bukan hanya untuk fisik, tapi juga bisa meningkatkan suasana hati dan mengurangi stres. Ajak mereka berolahraga bersama agar lebih semangat. Ketiga, istirahat yang cukup dan berkualitas. Tidur yang nyenyak sangat penting untuk pemulihan tubuh dan fungsi otak. Pastikan lingkungan tidur mereka nyaman, gelap, tenang, dan suhu yang sesuai. Hindari konsumsi kafein atau makanan berat menjelang tidur. Jika mereka sering terbangun di malam hari karena ingin buang air kecil, atur jadwal minum agar tidak terlalu banyak menjelang tidur. Penting juga untuk menanyakan apakah ada nyeri atau ketidaknyamanan yang mengganggu tidur mereka, karena ini bisa diatasi. Tidur yang cukup akan membuat mereka lebih bertenaga dan tidak
mudah lelah di siang hari. Keempat, manajemen obat-obatan yang cermat. Lansia seringkali mengonsumsi berbagai jenis obat untuk penyakit yang berbeda. Ini bisa menjadi sangat kompleks dan berisiko interaksi obat. Pastikan mereka minum obat sesuai dosis dan jadwal yang ditentukan dokter. Gunakan kotak obat yang ada penanda harinya untuk memudahkan. Jika ada efek samping atau keluhan setelah minum obat, segera konsultasikan dengan dokter atau apoteker. Jangan pernah ragu untuk bertanya kepada tenaga medis tentang fungsi setiap obat yang diminum. Kelima, pemeriksaan kesehatan rutin. Ini adalah kunci untuk deteksi dini dan pencegahan. Ajak lansia untuk rutin kontrol ke dokter, melakukan pemeriksaan darah, tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan screening lainnya sesuai anjuran dokter. Semakin cepat masalah kesehatan terdeteksi, semakin mudah penanganannya dan semakin kecil risikonya menjadi parah. Jangan tunggu sakit parah baru ke dokter. Terakhir, tapi tidak kalah penting, adalah kebersihan diri dan lingkungan. Pastikan lansia menjaga kebersihan pribadi seperti mandi teratur, gosok gigi, dan merawat kuku. Lingkungan tempat tinggal juga harus bersih, rapi, dan aman dari risiko jatuh. Singkirkan karpet yang licin, pastikan pencahayaan cukup, dan pasang pegangan di kamar mandi jika diperlukan. Lingkungan yang bersih dan aman akan mencegah infeksi dan cedera. Menerapkan strategi ini secara konsisten membutuhkan komitmen dan kesabaran. Ingatlah, setiap lansia adalah individu dengan kebutuhan yang berbeda. Kuncinya adalah komunikasi terbuka, kesabaran, dan tentu saja cinta kasih. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan fisik optimal bagi para lansia yang kita cintai. Baik, kita sudah sampai di segmen terakhir yang tak kalah penting, strategi pencegahan dan pengelolaan masalah kesehatan psikis dan sosial. Ingat, kesehatan fisik dan mental itu saling terkait erat. Pertama, untuk mengatasi penurunan kemampuan berpikir atau kognitif, stimulasi mental itu sangat penting. Otak itu seperti otot. Jika tidak dilatih, akan melemah. Ajak lansia untuk melakukan aktivitas yang merangsang otak mereka. Misalnya, membaca buku atau koran, memecahkan teka-teki silang atau sudoku, bermain catur atau kartu, atau bahkan sekadar bercerita dan berdiskusi tentang berbagai topik. Nostalgia juga bisa jadi stimulasi yang bagus. Ajak mereka melihat foto lama dan mengingat kenangan. Jika memungkinkan, ajak mereka belajar hal baru, misalnya menggunakan gadget sederhana atau mengikuti kelas keterampilan ringan. Kunci dari stimulasi kognitif adalah membuat aktivitas itu menyenangkan dan tidak membebani. Jangan membuat mereka merasa sedang diuji, tapi sebagai bagian dari kegiatan rekreasi. Kedua, untuk mengatasi depresi dan kesepian, dukungan sosial dan emosional adalah kunci utama. Jangan biarkan lansia merasa terisolasi. Ajak mereka untuk tetap berinteraksi dengan keluarga dan teman. Atur jadwal kunjungan rutin, atau jika berjauhan, lakukan panggilan video. Ajak mereka bergabung dengan komunitas atau perkumpulan sosial yang mereka minati, seperti kelompok pengajian, kelompok senam lansia, klub membaca, atau sekadar arisan RT. Interaksi sosial akan membuat mereka merasa terhubung, memiliki tujuan, dan mengurangi perasaan kesepian. Dorong mereka untuk tetap aktif dalam kegiatan sosial yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Kemudian, pemenuhan aspek spiritual juga sangat penting bagi sebagian besar lansia. Bagi banyak orang,
Spiritualitas memberikan ketenangan batin, kekuatan, dan makna hidup, terutama di usia senja. Dukung mereka dalam menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing, atau sekadar menyediakan waktu dan ruang untuk refleksi diri dan meditasi. Ini bisa membantu mereka mengatasi kecemasan, ketakutan akan kematian, dan menemukan kedamaian. Untuk mengatasi perasaan tidak mandiri, kita perlu memberikan dukungan yang menghargai martabat mereka, bantu mereka dalam hal-hal yang sulit. Tapi tetap berikan ruang bagi mereka untuk melakukan apa yang masih bisa mereka lakukan sendiri. Misalnya, biarkan mereka memilih pakaian sendiri atau membantu menyiapkan meja makan. Fokus pada kemampuan yang masih mereka miliki daripada pada keterbatasan mereka. Berikan pujian atas setiap usaha kecil yang mereka lakukan. Ajak mereka mengambil keputusan yang berkaitan dengan diri mereka. Ini akan menumbuhkan kembali rasa percaya diri dan kontrol atas hidup mereka. Dan satu lagi, kelola lingkungan rumah agar aman dan nyaman secara psikis. Pastikan rumah tidak terlalu sepi atau gelap. Ada cahaya yang cukup, suara-suara yang akrab, dan benda-benda yang memicu kenangan positif. Jauhkan barang-barang yang bisa memicu jatuh atau membahayakan. Tetapi jangan membuat mereka merasa kehilangan kontrol atas barang-barang pribadi mereka. Buatlah rumah menjadi tempat di mana mereka merasa aman, dicintai, dan dihargai. Merawat lansia memang bukan tugas yang mudah. Ini membutuhkan kesabaran, pengertian, dan kasih sayang yang tulus. Kita telah membahas berbagai masalah yang mungkin mereka hadapi, baik secara fisik maupun psikis, dan juga strategi pencegahan serta pengelolaannya. Ingatlah, setiap lansia adalah individu dengan cerita, pengalaman, dan kebutuhan yang unik. Tidak ada satu solusi yang cocok untuk semua. Kunci utamanya adalah komunikasi yang efektif, observasi yang cermat, dan pendekatan yang holistik. Jangan ragu untuk bertanya kepada mereka apa yang mereka rasakan atau butuhkan. Perhatikan perubahan sekecil apapun pada fisik atau perilaku mereka. Dan yang terpenting, berikan mereka kasih sayang dan dukungan emosional yang tak terbatas. Mereka telah berjuang dan berkontribusi sepanjang hidup mereka. Kini saatnya kita membalas budi. Semoga informasi dalam video ini bermanfaat dan bisa menjadi panduan bagi kalian dalam merawat atau berinteraksi dengan lansia di sekitar kita. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung agar para lansia bisa menjalani hari tua dengan sehat, mandiri, bermartabat, dan penuh tawa. Karena kebahagiaan mereka adalah prioritas kita. Jangan lupa untuk like video ini. Jika kalian merasa informasinya bermanfaat, tinggalkan komentar di bawah jika ada pertanyaan atau pengalaman yang ingin dibagikan. Dan tentu saja, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video edukatif lainnya. Mari kita sebarkan pesan positif ini bersama-sama. Sampai jumpa di video berikutnya.